Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai MySQL. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai MySQL Administration, yaitu bagian user ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan masih MySQL Administration, yaitu Grant ya. Grant ini adalah tutorial lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu user. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat tutorial user, silahkan cek di channel ini atau silahkan cek di deskripsi di bawah ini. Oke, untuk membuat sebuah Grant, pastikan teman-teman sudah memiliki usernya ya. Pertama kita harus masuk dulu ke MySQL-nya. Kita masukkan passwordnya. Oke. Nah, di sini kita coba cek ya. User yang sekarang eksis apa? Select user host from mysql.user. Oke, di sini kita ada REPL buat replika waktu itu ya, tutorial replika. Kemudian ada root. Nah, kita akan coba bikin satu buah user, namanya create user admin at localhost identify by, pakai ini aja, identifikasi dengan password. Oke. Kalau misalkan kita login, ini masih belum memiliki akses ya. Kita coba Ctrl Alt T, Ctrl Shift T. Nah, terminal baru. Kita coba sudo MySQL, usernya admin, passwordnya tadi adalah password. Oke. Kalau misalkan kita show database, ini belum ada aksesnya ya. Oke, sekarang kita akan coba cek basic untuk Grant ya. Jadi Grant ini perintah dasarnya adalah Grant. Nah, kemudian setelah itu privilege-nya atau aksesnya ya. Dia bisa sebagai select ataupun insert, update, delete, proxy, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali akses yang bisa diberikan ke dalam user ini. Teman-teman detailnya bisa cek di dokumentasi dari MySQL sendiri. Cuman yang paling sering saya gunakan adalah select, insert, update, delete, kemudian all. Itu yang sering saya gunakan. Grant kita coba untuk kasih select aja ya. Select Grant select on. Nah, kemudian setelah on ini ada namanya privilege level. Privilege level ada yang namanya global dan sebagainya, kita nanti bahas setelah ini ya, bahas lebih lanjutnya. Jadi kita coba dengan demo ya, demo dot latihan, karena ada database demo dan tabel latihan. Untuk siapa? Tuh, untuk user yang sudah kita buat tadi, admin at localhost. Nah, ini kalau kita berikan di bagian ini, kalau kita show lagi, ini sudah muncul ya demonya. Jadi kalau misalkan ini select bintang from latihan, ini sudah tadi apa aksesnya? Grant select on demo dot latihan to admin at localhost. Oh, ininya belum dipilih ya. Use demo dulu. Nah, baru select bintang from latihan.
Nah, sekarang ini sudah diberikan akses. Tapi kalau misalkan dia mau insert, ini pasti gagal. Atau delete lah. Delete from latihan where ID sama dengan 1. Nah, ini ada pesan error, aksesnya tidak ada ya untuk user ini. Oke, itu kalau misalkan kita memberikan satu akses. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkan lagi? Kita tinggal tambahkan lagi aja. Misalkan grant insert update delete. Nah, pakai pemisah koma ya. On dengan demo dot latihan to admin at localhost. Nah, ini sudah kita berikan lagi. Kalau misalnya kita cek lagi yang ini, ini udah masih ya. Cuman jadinya kalau misalkan select bintang from latihan bisa. Kemudian update latihan set nama sama dengan where ID sama dengan 1. Nah, sekarang sudah bisa melakukan update. Sudah bisa melakukan update ya, karena di sini sudah diberikan grant. Nah, ini kalau misalkan kita lihat aksesnya, show grant for admin at localhost. Nah, ini akses yang perlu kita berikan ya. Select tadi pertama kita berikan insert update delete hanya pada database demo dan tabel tertentu saja. Gini ya. Jadi biasanya kita memberikan akses ini kepada user tertentu untuk supaya tidak bisa mengakses seluruh isi database ya. Gini. Nah, untuk selanjutnya ini kan bagian yang grant ya, bagian yang jadi privilege-nya itu bisa all ataupun select, insert, update dan sebagainya. Nah, sekarang bisa juga kita memberikan privilege level. Nah, untuk ini teman-teman terkait dengan apa aja yang bisa diberikan, ini teman-teman bisa cek aja di dokumentasi MySQL-nya ya. Karena kalau saya jabarkan ini panjang banget kan, banyak banget ya. Nah, kita langsung ke yang selanjutnya aja mengenai privilege level. Jadi di bagian ini tadi ada on demo.latihan. Nah, ini salah satu privilege level table. Nah, privilege level itu ada 6 ya. Pertama ada untuk global. Jadi misalkan kita kasih grant all on bintang dot bintang, artinya semua database dan semua table ini all. Kepada siapa? To mana ini? To admin at localhost. Nah, ini sudah kita berikan semuanya. Artinya ini dia bisa mengakses semua database. Nah, kalau misalkan ini kita show lagi, show database, harusnya ini mana nih? Kok belum? Masih demo. Ini kan kita berikan grant all on bintang dot bintang tuh. Coba kita logout dulu ya. Exit. Sudo mysql
admin strip p. Passwordnya oke. So nah, harus login ulang ya. Kalau login ulang ini baru dia akan muncul semuanya. Harus di load ulang. Karena kita sudah memberikan akses all. Nah, grant all, harusnya grant all berarti ini semua database yang ada pada database MySQL ini bisa diakses oleh user admin ini. Ini yang disebut dengan privilege level global ya. Di sini ditandai dengan bintang. Kemudian ada yang disebut dengan database privilege. Misalkan kita kasih grant all on. Nah, di sini ada database namanya demo.bintang to admin at localhost. Nah, ini yang disebut dengan privilege level database ya, database privilege. Di sini database-nya demo dan semua tabelnya bisa diakses. Ini. Dan ini semua aksesnya adalah all. Select, update, delete dan semuanya lah. Ada banyak. Kalau misalkan kita show di sini, di sini ada gak? Ini bakalan banyak banget. Panjang banget tuh. Ini banyak banget grandnya. Ada audit admin lah. Ini grandnya tuh. Jadi kalau kita bahas satu-satu ini panjang banget. Jadi silakan teman-teman cek aja lah di dokumentasi MySQL-nya ya. Jadi di sini semuanya diberikan. Role admin, service. Ada banyak lah. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin memberikan akses level table, bagaimana? Jadi ini yang ketiga ya. Akses level table, berarti di sini grant all. Kalau misalkan mau ngasih all, kalau mau ngasih select juga boleh. Ini bebas ya. Grant all on. Nah, database apa? Demo dot yang tadi latihan misalkan. Tadi kan kita sempat menggunakan ini paling atas nih. Memberikan, nah ini demo dot latihan. Nah, ini adalah privilege, tabel privilege ya. Jadi levelnya level table. Jadi bisa tabel tertentu saja yang bisa diakses. Caranya seperti ini. Tuh siapa? Admin at localhost. Nah, berikan seperti ini. Berarti ini akses select diberikan pada database demo dengan tabel latihan. Itu aksesnya level table. Bisa juga kita berikan akses level kolom. Ini yang keempat ya. Berarti yang keempat tadi kan general, database, tabel. Nah, sekarang kolom. Kolom itu gimana? Ya, kita grant aja. Grant select on. Nah, ini sebelum ini selectnya itu untuk field apa nih? Misalkan nama. Tadi kan ada nama tuh. Kemudian update ID misalkan, gitu kan. On demo dot latihan. Jadi dia diberikan akses select untuk field nama dan diberikan akses update untuk field ID pada database demo dengan tabel latihan. Untuk siapa akses ini? Untuk admin at localhost. Apa ini? Oh, ini sudah pernah diberikan ya. Jadi kalau misalkan belum ya, kita coba create user lain aja ya, supaya grandnya ini kelihatan. Nah, kita langsung cobain. Create, nggak ada A-nya ya. Create user admin 1 at localhost
define by password. Nah, kita create aja. Nah, setelah itu kita berikan grant yang atas ini. Nah, ini kita tinggal tambahkan admin 1 sini. Kurang ya, sini ya, admin 1. Apa itu? User with grant. Grant select nama update. Oh. Coba kita kasih di sini. Kasih nama lagi ya. Siapa tahu ini karena primary key ya. Nama on demo dot mhs aja deh. Di sana kan ada tabel mhs. Karena di sana tuh admin 1 at localhost. Nah, ini sudah kita berikan. Nah, yang ini kita coba menggunakan admin 1 ya. Kita exit. Nah, kita coba sudo use admin 1, passwordnya. Oke, kalau kita show database-nya cuma ada 1 demo ya. Kalau misalkan kita select bintang from mhs, nggak bisa. Select nama from mhs. Tadi apa tabelnya? mhs select nama. Oh, dipilih dulu. Salah lagi. Use demo. Kok nggak bisa? Astagfirullah. Ini kurang mulu ya. Nah, select bintang from mhs. Ini nggak bisa karena nggak ada akses. Kalau select nama from mhs, ini baru bisa, walaupun belum ada isinya ya di sini. Oke, ini aksesnya sudah bisa terkait dengan level kolom ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita bikin store level store prosedur ya. Jadi misalkan di sini saya sudah punya store example ya. Mana? Oh, database-nya belum dipilih. Use demo. Oke. Call example. Nah, ini saya ada store prosedur 1. Nah, kita mau memberikan grant store prosedur ini ke satu user misalkan. Nah, teman-teman tinggal berikan grant execute ya on prosedur example to admin 1 at localhost. Apa illegal privilege level execute example. Aduh, ini salah lagi nih. Execute-nya nggak ada. Apa ini, nggak jelas. Execute. Nah, execute. Nah, ini dong. Nah, ini baru benar.
Nah, baru di sini bisa di call example. Nah, ini baru bisa diambil. Kalau misalkan tadi belum diberikan aksesnya, nggak akan bisa dipanggil ya. Oke, itu level store prosedur ya. Kita juga bisa memberikan level yang terakhir, yang 6, proxy. Caranya grant proxy on. Misalkan ada user di sana tadi root ya. Root to admin 1 at localhost. Nah, terus terang saja di bagian proxy ini belum pernah saya pakai ya. Tapi memang ini kalau secara teorinya dia bisa mengambil karakter dari user yang di proxy-nya ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Teman-teman nanti bisa dalami lagi. Saya kalau jelasin takutnya salah karena memang saya belum pernah pakai untuk yang proxy ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kita di tutorial kali ini sudah belajar mengenai privilege access. Ada banyak privilege yang bisa diberikan. Ada select, update, insert, delete, ataupun all, dan banyak lagi yang lainnya. Teman-teman bisa lihat di dokumentasinya. Kemudian ada juga privilege level. Privilege level ada global privilege yang ditandai dengan bintang dot bintang. Mana tadi? Nah, ini privilege level global. Kemudian ada privilege level database yang ditandai dengan nama database dot bintang. Sini ya. Jadi mengakses satu full satu database. Kemudian ada kolom privilege yang ditandai dengan nama database dot nama kolom. Ada gak mana? Nah, ini demo dot latihan. Kemudian ada level field atau kolom privilege. Ini di sini ya. Kita sudah tentukan field yang bisa diakses pada database apa dan tabel apa. Nah, kemudian ada lagi privilege untuk store prosedur. Nah, di sini kita sudah membuat akses untuk store prosedur dengan cara execute tadi ya. Kita berikan ini grant execute on prosedur example, nama prosedurnya kepada siapa. Kemudian kita berikan grant proxy yang terakhir ya, dengan user apa kepada siapa. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk teman-teman terkait dengan grant ya. Jadi teman-teman bisa memberikan akses kepada user tertentu dengan level akses yang berbeda-beda. Silahkan mencoba-coba, dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan teman-teman bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.